dia bergantung pada Tuhan. Kekuatannya pada Tuhan, bukan pada dirinya, bukan pada dunia, bukan pada kekuatan lain, bukan pada harta dan jabatan kedudukan yang bersifat sementara, tetapi pada Allah, pencipta langit dan bumi, yang kemudian dia datang ke dalam dunia, Yesus Kristus itu sendiri. Haleluya. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Kalau kita punya hati, komitmen kita untuk kita rindu mendengarkan sabda Tuhan. Karena sabda, firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Firman itu yang adalah Allah, dan firman itu yang telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Yesus Kristus, Tuhan Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, saat ini kami ada di hadapan hadirat-Mu. Malam hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Itulah kebenaran Allah, itulah kekuatan Allah. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang adalah Allah itu sendiri menjadi manusia, Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa di dalam setiap pribadi kami masing-masing, di setiap situasi tempat ini, bahkan setiap yang mengikuti akan setiap pelayanan pemberitaan firman Allah. Kami sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan berfirman kepada kami. Nyatakan kuasa-Mu supaya semua Tuhan menikmati lawatan dan hadirat-Mu yang luar biasa lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara kekasih Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya ambil dua bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Ini firman Tuhan sudah sering disampaikan dan juga menjadi salah satu ayat hafalan. Firman yang memberikan kekuatan. Yang pertama Yesaya 40 ayat yang ke-31, dan yang kedua Mazmur 84 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Nanti kita baca secara bersama-sama. Sudah? Kita mulai yang pertama Yesaya 40 ayat yang ke-31. Kita sama-sama 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yang kedua, Mazmur 84 ayat 6, 7 dan 8. Sama-sama kita baca mulai ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyerubunginya dengan berkat. Ayat yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini dua bagian firman Tuhan. Saya memberikan tema di sini. Orang percaya semakin kuat dan semakin diberkati di tengah krisis. Percaya atau tidak? Ini kata firman Tuhan. Orang percaya semakin kuat dan semakin menjadi berkat di tengah krisis. Saudara, banyak prediksi, bahkan pengalaman kita tahun 2022 yang lalu. Peristiwa demi peristiwa, wabah corona yang melanda bangsa kita Indonesia, seluruh dunia, imbas kepada ekonomi kita. Kerusuhan terjadi. Prediksi kemudian banyak hal kejadian kedukaan sana sini. Dan kemudian banyak prediksi ramalan bahwa di tahun 2023 bukan tahun yang gampang.
bukan tahun yang enteng, bukan tahun yang penuh dengan jalan tol, tetapi tahun yang penuh dengan krisis. Dibayangkan tahun yang penuh dengan kegelapan, tetapi kita sudah berada di bulan Januari menuju bulan Februari. Ini satu hal yang menggambarkan situasi ini. Bukan lebih baik, itu gambaran, kemudian ramalan. Tetapi firman Allah di sini berbicara di sini menyatakan bahwa orang yang menanti-nanti Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Percaya tidak? Orang yang hidup di dalam Tuhan, yang menanti-nanti Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 tadi, Allah Tuhan mengumpamakan begini kekuatan baru. Orang yang menanti-nanti Tuhan, dia akan mendapat kekuatan baru. Dia seumpama burung Raja Wali yang terbang naik dengan sayapnya, dia terbang tinggi. Itulah kekuatan baru. Orang yang percaya, makanya tadi tema tadi, orang percaya semakin kuat, jangan menjadi berkat di tengah krisis. Saudara, apapun saudara persoalannya, kita belajar dari burung Raja Wali. Kenapa Tuhan memberikan perumpamaan ibarat kekuatan manusia? Ini orang yang berlari pada dia, percaya pada dia ini seperti burung Raja Wali. Tuhan tidak kasih contoh yang lain. Misalnya begini, kenapa Tuhan tidak samakan seperti burung beo? Kenapa? Karena burung beo itu apa? Sudah tidur tuh. Omong ini dia ikut omong itu. Beo tuh, atau burung yang sama orang taruh di dasar, burung kakatua ya? Atau apa? Sudah apa? Burung nuri ya? Omong bilang ini dia juga omong. Omong maki dia juga maki. Kenapa tidak sama itu? Karena tidak sembarang, saudara. Salah satu sifat daripada burung Raja Wali ini adalah dia itu tidak banyak omong. Tetapi tidak banyak omong, biasa-biasa. Di dalamnya itu ada kekuatan, tenaganya itu, perkasa dia, tangguh dia. Ini yang beda, sehingga apa? Tuhan bilang kamu akan sama seperti itu. Kecuali apa? Dengan catatan apa? Bergantung pada Tuhan. Kekuatanmu bukan pada dirimu, kekuatanmu bukan pada harta jabatan, tetapi pada Tuhan. Amin. Maka kekuatan itu seperti burung Raja Wali. Dia naik terbang tinggi dan dia akan terus ada. Ada hal berikut saudara dan saudara. Maka yang saya katakan tadi yang pertama, orang yang mau menjadi kuat ataupun rahasia orang percaya semakin kuat, semakin menjadi berkat di tengah krisis, dia bergantung pada Tuhan. Kekuatannya pada Tuhan, bukan pada dirinya, bukan pada dunia, bukan pada kekuatan lain, bukan pada harta dan jabatan kedudukan yang bersifat sementara, tetapi pada Allah pencipta langit dan bumi, yang kemudian dia datang ke dalam dunia, Yesus Kristus itu sendiri. Itu pertama saudara. Saya kembali burung Raja Wali. Kenapa Tuhan semakan itu? Dan tadi apa? Dia tidak cerewet. Dia tidak cerewet ataupun begini, tidak banyak omong seperti yang burung beo atau burung tadi nuni ya, tidak. Tetapi itulah orang percaya. Itulah anak dari Tuhan, tidak selevel dengan itu. Dia seperti burung Raja Wali. Yang tadi dia tidak banyak bicara. Yang berikut saudara, untuk mencapai kekuatan ini butuh proses. Saya pelajari burung Raja Wali. Dia untuk bisa terbang, anak-anaknya itu, burung Raja Wali induknya, dia melatih anak-anak ini, dia dengan taruh di kepalanya atau di cakar, dia terbang di udara, dia lempar mereka untuk lagi terbang. Jatuh, dia tidak biarkan jatuh, dia pergi dan dia tangkap kembali, dia lempar kembali, dia pergi lagi, dia biarkan mereka terbang, kemudian kembali dia tangkap kembali. Allah membentuk saya dan saudara bukan menjadi anak gampang. Jatuh bangun dengan Tuhan, melayani, diejek, diolok, dihina, dicerca, mengalami segala macam hal yang mungkin sakit penyakit, persoalan. Itu pembentukan proses Tuhan untuk apa? Menjadi tangguh. Jadi kalau mau kuat di tengah krisis harus diproses. Pada akhirnya menjadi dewasa, yang tadi yang hidupnya lepas, tidak seperti burung lain.
dia prosesnya alamiah. Raja Wali beda. Anaknya dikasih terbang. Jatuh dia pergi, dia tidak tinggalkan, dia angkat. Allah juga begitu bentuk saya dan saudara. Kuat di dalam Tuhan, maka kita kuat untuk menghadapi krisis. Itu saudara beda. Berikut saudara, burung Raja Wali yang berikut. Burung Raja Wali sepelajaran. Dia itu umurnya sampai dengan 70 tahun. Dia sampai bisa 70 tahun. 70 tahun, dia umur 40 tahun. Itu dia punya sayap-sayap semakin bulu-bulu semakin tua, semakin banyak, berat. Dia punya ini ibarat apa di mana? Paru. Ini semakin tua. Tidak bisa lagi untuk misalnya orang toto lagi ini mangsa. Dia punya jari-jari kuku ini semakin tua, tidak bisa cakar lagi. Apa yang membuat dia prosesnya alamiah Tuhan bentuk. Makanya kenapa Tuhan samakan orang percaya itu dengan burung Raja Wali. Dia pada usia 40, dia naik ke pegunungan yang paling tinggi, dia cari tebing yang tinggi. Selama 6 bulan di situ dia proses orang peremajaan. Apa kemudian? Yang tadi di apa? Paru ini dia patuk di batu-batu. Terkelupas sakit. Sampai benar-benar tumbuh yang baru, bentuk kembali. Kemudian setelah kuat, yang parunya ini, yang sudah kuat kembali, yang sudah lepas yang tadi yang lama, yang baru ini, dia pakai toto di jari kaki, jari yang tadi yang sutua ini, lepas. Setelah itu tumbuh, itu prosesnya 6 bulan. Setelah tumbuh kembali, yang kaki yang tadi ini pakai garu-garu yang tadi, ini sayap-sayap yang bulu-bulu yang sutua, yang sudah terlalu banyak, lepas. Terjadi tumbuh yang baik. Prosesnya 6 bulan. 6 bulan kemudian saudara, menurut hal yang saya pelajari, dia akan semakin kuat. Proses Tuhan itu luar biasa. Pada saat saya dan saudara mengalami suatu perjalanan iman, melayani dengan penuh tantangan, diejek, diolok, dihina, tantangan dihambat sana sini, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari, hambatan sana sini. Saudara, pada saat kita hidup di dalam Tuhan, kekuatan kita bersama pada Tuhan proses kembali kita. Bentuk kembali kita dengan apa? Kekuatan kuasanya, dengan otoritasnya. Bentuk saya dan saudara kembali hidup dan terbang. Makanya dia bisa sampai dengan, setelah dia tadi 40 tahun, dia kembali bisa terbang dengan satu kekuatan baru. Dia sampai 70 tahun. Itulah kenapa Tuhan tidak sembarang samakan dengan yang tadi berbeo. Banyak omong, banyak sana sini dengan sana sini, tapi tidak ada hasil. Burung Raja Wali beda. Dia itu dibentuk, diproses. Itu saudara yang dikasih Tuhan. Yang tadi juga kalau kita baca di dalam yang tadi ayat bagian yang kedua, Mazmur 84 ayat yang ke-6 tadi. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Karena tadi yang seperti proses burung Raja Wali itu, saudara dan saya di tengah situasi apapun, lembah Baka ini sama dengan apa? Kalau diterjemahkan itu lembah air mata. Lembah yang penuh dengan suatu situasi yang membuat hati ini tidak tenang. Situasi persoalan, krisis membuat kita, mungkin akan membuat kita lemah, membuat kita untuk tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi beda di sini apa? Orang yang bergantung pada Tuhan, kekuatannya pada Tuhan, dia seperti tadi burung Raja Wali sudah bikin kekuatan. Dia ada di lembah itu yang tadi air mata, dia ubah menjadi apa? Mata air. Berkat ada terus. Krisis tetapi dia menjadi berkat. Saudara kekasih Tuhan, saya suku-suku lain saya tidak pelajari, tapi saudara cari di Kota Kupang, orang alor kayak saya begini sama lagi. Tapi saya penghita saya akan pernah contoh yang kita ini ya. Orang alor cari di Kota Kupang, batu kadera tempat kelahiran saya itu batu karang dulu. Batu tok sekarang berbeda saudara. Pergi di Kampung Kenari, yang di sana ada pendeta Iksa Solo, itu tempatnya batu karang. Terus batu karang lagi, batu karang yang di mana Oi Bobo, itu orang alor di situ asal mula, dia cari di tempat itu. Tetapi sekarang berbeda, tumbuh tanaman-tanaman subur. Karena apa? Dia punya prinsip bahwa apa? Pada saat dia ada di tempat itu, dia ubah tempat itu dengan apa? Bekerja, berproses.
Yang akhirnya sekarang Batu Gadera tumbuh tanaman-tanaman subur. Kami menikmati. Saya lihat ini suatu hal yang sangat luar biasa. Oleh karena apa? Itulah beda, saudara. Orang yang bergantung pada Tuhan, yang kekuatannya pada Tuhan, dia mampu mengubah krisis menjadi berkat. Yang tadi air mata menjadi mata air. Saudara, kalau kisah Mazmur 84 ini kisahnya begini. Orang yang menuju ke, kalau kita kaitkan ayat ke-8, orang menuju ke kota Sion. Sion itu kota Yerusalem. Menuju ke apa Yerusalem untuk memuji dan menyembah Allah. Dia melewati lembah itu. Dia turun lembah itu. Lembah itu sangat sulit karena apa? Lembahnya sangat dalam. Dia harus berjalan kaki. Tetapi kalau dengan tujuan dia untuk melihat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di kawah Yerusalem, maka tidak menghilangkan itu semua. Yang tadinya yang kesusahan, kesulitan, yang tadinya penuh dengan suatu proses, dia menjadikan sebagai apa? Kegembiraan, sukacita karena mau berjumpa dengan Tuhan. Krisis, persoalan, tantangan tidak membuat saya dan saudara untuk jauh daripada Tuhan, untuk jauh bersekutu dengan Tuhan, untuk jauh memberitakan firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tuhan mau menjadi kita di bertahun-tahun tangguh seperti Raja Wali. Jadi jangan hambatan datang untuk menghambat kita untuk membimbing Injil. Jangan bilang begini, saya sudah putus harapan. Tuhan tidak mau pakai orang seperti begitu. Itu tandanya bahwa orang itu tidak tergantung pada Tuhan, tetapi kekuatan diri. Hambatan saya di penginjilan sini, ini membuat saya mati. Tidak, saudara. Banyak cara yang Tuhan buat. Yang tadi saya bilang, proses terjadi bagi burung Raja Wali. Maka dia mengubah segala sesuatu. Kekuatan di baru diberikan. Yang kedua, saudara, tergantung. Yang tadi, kalau mau supaya kita terus hidup dalam kekuatan dan masuk menjadi orang yang kuat di tengah krisis dan menjadi berkat, yaitu dengan kekuatan firman Tuhan. Coba baca di dalam Amsal 30 ayat yang kelima. Kemudian satu tolong buka di Wahyu 3 ayat yang ke-10. Satu baca di Amsal 30 ayat yang kelima. Amsal 30 ayat yang kelima. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Haleluya. Semua firman Allah, Kejadian sampai Wahyu. Kalau saya dan saudara imani bersungguh-sungguh, dengan percaya iman yang sungguh-sungguh, dia adalah perisai. Perisai itu kan perang, orang Israel. Kalau perang itu kan pakai perisai, itu pelindung. Di tengah berhadapan dengan musuh, pada saat dia panah di sana, itu perisai. Maka firman Allah diibaratkan demikian. Dia pelindung di tengah situasi itu. Kesekarang itu, datang kekuatan iblis, datang kekuatan musuh seteru apapun, tidak akan bisa. Kenapa? Tadi firman itu adalah kekuatan. Kalau bicara firman saudara, jangan ngeremeh firman saudara. Kenapa? Firman itu yang telah menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan dan firman itu adalah Allah. Yang satu Allah yang esa yang tunggal itu yang datang ke dalam manusia, yaitu Yesus Tuhan. Jadi kalau saudara menambah, mengurangi, dan saudara sendiri menghina kebenaran firman Tuhan, hati-hati. Saudara sedang berhadapan dengan apa? Pemilik firman itu, Allah itu. Walaupun saudara bilang Allah Akbar, Allah Maha Kuasa, saudara hati-hati, saudara akan kena. Saudara dengar tuh kejadian seorang mualaf Abu Stan, mungkin belum dengar ya? Dia dari Kristen, setelah masuk sana dia membuat eksperimen, dibilang itu perang. Perang. Bikin kaget, surprise toh? Prank. Ini masa mulut orang Allah dia begini. Saudara, dia ambil Alkitab. Saya tidak tahu setelah itu dia buka. Dia ambil ini bungkus Alkitab, saya tidak tahu. Dia taruh Alkitab di dalam begini. Saya mau uji. Setelah dia jadi mualaf masuk, sekarang. Saya mau uji dalam tempo 1 bulan. Dia tantang Tuhan. Dengan Alkitab saya taruh di pantat saya kentut 1 bulan. Apa saya bisa mati? Saya baca di TikTok, karena saya sering aktif di TikTok. Saya baca di YouTube, semua muncul. Kemudian saudara,
Komentar dari orang-orang hamba Tuhan, orang Kristen, semua mengatakan tidak benci dia, mengampuni dia, memberikan kepentingan itu kepada firman Allah. Dia pun ampuni dia. Apa yang terjadi saudara? Komentar dia yang terjadi 1 kali 24 jam kemudian setelah berikut saudara, dia menderita mau mati-mati, mau hidup-hidup. Stroke. Sekarang ini saudara, baru dia kemudian di akhir-akhir saya baca kembali, dia minta maaf dan dia minta, ternyata dibandingkan. Pada saat dia mengalami situasi kedua, dia tantang Tuhan. Dia taruh lagi di pantat dan kentut. Tuhan buat perkara, makanya jangan anggap remeh firman. Lu pakai bilang Allah Akbar, Allah Maha Kuasa seperti saya. Lu menghina-hinakan dia. Firman ini yang menghakimi. Itu kata Tuhan, bukan kata saya. Ini saudara, maka kenapa saudara? Orang percaya, orang Kristen kuat karena firman Allah. Firman itu adalah kekuatan. Makanya saudara jangan bosan-bosan, jangan terlalu banyak nonton film sinetron. Menyenangkan, hanya kerasaan, tapi kalau baca firman saja setengah mati. Ini penting saudara. Ini kekuatan yang tadi sebagai perisai. Yang tadi baca lanjut ya, Wahyu pasal 10 ayat yang ke 3 ayat 10. Haleluya. Yang tadi Yesaya ini orang yang menanti-nanti Tuhan. Dia tekun membaca firman Allah dan melakukan, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pencobaan yang melanda dunia yang sudah dinubuatkan yang sedang terjadi ini dan seterus sampai kedatangan Tuhan menjelang zaman akhir zaman. Orang yang melakukan firman Allah maka dia akan kuat, terlindung daripada bencana. Oleh karena apa? Dia hargai Allah, dia hormati Allah yang Esa, yang kudus, yang satu, yang datang ke dalam dunia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kalau saudara siapapun dimanapun tidak menghargai Yesus anak Allah, sama dengan lu tidak menghargai. Walaupun tadi saya katakan lu bilang haleluya, Allah Akbar, Allah Maha Kuasa, tapi lu tidak menghargai itu Yesus Tuhan, sama dengan apa? Lu tidak menghargai Bapa. Itu kata firman, bukan kata saya. Makanya firman itu kekuatan. Yang ketiga saudara, untuk bisa menjadi orang percaya yang semakin kuat di tengah krisis dan menjadi selalu dekat yang tadi dia berubah kali itu, lembah bakal lembah air mata menjadi mata air. Ada berkat Tuhan yang tersedia bagi orang percaya. Tadi karena kekuatan pada Tuhan. Yang kedua dia selalu baca renungan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai satu kekuatan. Yang ketiga saudara, Roh Kudus itu satu kebutuhan. Karena kita orang nggak remeh. Pelayanan siapapun hamba Tuhan ataupun orang persekutuan atau dari mana kehidupan sosial dan lain sebagainya. Ingat, tanpa Roh Kudus saya dan saudara tidak bisa ada. Roh Kudus itu satu dengan Allah. Diutus oleh Allah. Yesus Kristus itulah roh dia. Roh itu yang sedang bekerja. Saudara hanya bisa melihat sekarang kita dan saya ini melihat ini gambar-gambar Yesus secara manusia jasmani ini. Ini gambar-gambar yang kedua. Dia memberikan satu hal penyataan. Tunggulah di Yerusalem sampai kuasa itu. Pentingnya kuasa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus sia-sialah setiap kehidupan ini. Entah pelayanan, pemberitaan, kesaksian, entah kehidupan kita hari-hari dan lain sebagainya. Tanpa Roh Kudus sia-sia. Sekarang macam lu punya hebat, lu punya sekarang sementara Allah mau menunjukkan itu semua. Lu pun hebat, lu pun segala macam dia buat. Contohnya sekarang masuk orang lagi tren ini kasus Sambo tuh. Yang terjadi di sana saudara mau lihat miris sekali tuh. Yang menjadi korban orang Kristen, yang menjadi eksekusi orang Kristen, yang menjadi perencanaan orang Kristen, yang terlibat adalah orang Kristen. Ini saudara hal kurang keras. Tetapi saya ingin mengatakan begini, sekalipun dia orang Kristen, dia punya jabatan kedudukan, tapi kalau dia tidak hidup takut Tuhan, tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus di dalam dia, maka dia akan jatuh mati. Dia akan terjatuh sekalipun. Kemudian jangan-jangan setelah masalah ada baru mulai omong firman Tuhan. Mulai ada persoalan baru mulai bilang saya berdoa. Mulai ada satu kasus baru mulai doa-doa nama Yesus. Ini konyol di nama. Bertobat. Makanya harus bertobat supaya kembali. Tadi seperti Raja Wali itu suatu proses yang kemudian proses supaya
lambang pertobatan. Kalau sudah seperti ini harus bertobat. Jadi yang penting tadi saudara, kekuatan Roh Kudus itu menjadi sesuatu hal mulia, sehingga Tuhan Yesus tidak sembarang diomong tahu. Itu dia katakan demikian. Dia juga berkata, aku tidak akan membiarkan kamu sendirian sebagai yatim piatu, tapi aku memberikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Dan itu Roh Kudus ini itu akan menuntun saya dan saudara menyatakan kemuliaan tentang Dia Yesus Tuhan. Menuntun saya dan saudara menuju akhir zaman untuk menyongsong Sang Anak Domba Allah, Yesus Tuhan di sana. Dan Dia Roh Kudus. Yesus akan datang yang kedua kali, tapi harus hargai Roh Kudus, harus menghormati Roh Kudus, harus mengaminkan Roh Kudus. Maka Dia akan bekerja. Kita kuat di tengah krisis, menjadi berkat. Tanpa Roh Kudus saya dan saudara tidak bisa. Benar saudara, saya dan saudara secara kehidupan sosial jasmani melayani, bekerja segala macam itu mungkin secara pribadi karena saya. Saudara tanpa Allah bekerja secara senyap, itu yaitu Roh Kudus yang bekerja. Tidak saya dan saudara lihat, maka sia-sialah saudara. Kalau yang tadi contoh yang peristiwa Sambo itu menjadi satu catatan penting, bahwa kekuatan jabatan apapun tidak akan bisa karena tanpa Roh Kudus, tanpa firman, tanpa berlindung pada Tuhan. Itu saudara. Roh Kudus itu sangat penting. Yang berikut saudara, keempat, doa adalah penting. Doa persekutuan, doa pergi di gereja, doa pribadi, mesbah doa, penyembahan itu penting. Orang biasa bilang berapa doa itu napas kehidupan tuh. Doa itu adalah satu kekuatan. Makanya orang yang bisa bertahan ataupun bisa sukses menjadi berkat, dia punya kekuatan doa. Yakobus berapa? 5 ya, 16b ya. Doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Pentingnya berdoa saudara. Doa itu penting. Tidak butuh saudara dan saya punya doa yang pakai bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa yang sempurna, doa yang biasa-biasa, tetapi kebiasaan itu membawa saya dan saudara berjumpa dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Doa itu akan memberikan kemenangan. Ada kebenaran di dalamnya. Itu saudara untuk kita bisa dapat hidup. Dan sekarang tanpa saudara bilang mau mengebekan doa, silakan kita uji coba istri. Masalah persoalan tantangan akan jatuh. Tidak akan bisa bertahan, tetapi doa. Yang berikut saudara, saya tidak mau memanjangkan waktu. Yang terakhir, tetap beriman kepada Yesus yang Juru Selamat. Apapun yang menghasut saya dan saudara, entah dia atas nama apapun ajaran yang sesat, entah dia datang dia menawarkan dia punya nabi-nabi yang benar, entah dia datang dengan berbagai macam hal, tantangan, beban persoalan, ataupun kekuatan tidak benar, tetap iman saya pada Yesus Kristus yang memberikan saya keselamatan. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus. Nanti orang bilang begini, kami tidak percaya Yesus, tapi kami selamat. Selamat saya dan saudara di dunia ini bersifat sementara, tetapi untuk kekekalan. Kerajaan yang baru, surga yang baru, Yerusalem yang baru, tidak ada tempat di sana. Hanya Yesus. Percaya kepada Dia. Baca Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Tadi Wahyu bilang, itu yang ngomong itu Sang Alfa dan Omega, Yesus di Pulau Patmos kepada Yohanes, bahwa siapa yang tekun menantikan aku dengan melakukan firman, pada saat pencobaan melanda seluruh dunia, dia akan dilindungi. Dan keselamatan tidak ada selain di dalam Yesus. Mengaku dengan percaya bahwa Dia adalah Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, maka diselamatkan. Kalau dikait dengan kisah para rasul pasal berapa? 4 ayat yang ke-12. Di dalam dunia ini tidak ada nama lain selain nama Yesus. Ingat ini baik-baik. Iman saya sudah iman yang pasti, bahwa iman kita adalah iman yang benar, memberikan kita keselamatan kekal. Itulah Yesus. Kekuatan kita pada Tuhan,
Kita hidup di dalam melakukan firman Tuhan dengan selalu terus merenungkan firman Tuhan. Kita hidup di dalam kepemimpinan Roh Kudus. Kita hidup di dalam hal doa-doa terus. Dan terus hidup di dalam iman yang teguh kepada Kristus Tuhan Sang Juru Selamat. Maka kita pasti selamat. Tidak ada ajaran ataupun yang lain yang bisa menjamin ini. Hanya di dalam kebenaran firman Allah, yaitu Yesus. Saudara, maka ingat baik-baik ini. Seperti tadi tuh, yang contoh itu siapa? Agustan Muawat. Sekarang baru mulai menyesal. Setelah dia menderita sakit penyakit segala macam yang sekarang semua mati ini, baru dia bilang begini. Dia merenungkan. Panggil itu yang tadi tokoh-tokoh dari sana, tidak ada satupun yang datang berdoa kasih dia. Tapi dia telepon yang kontak kepada teman-teman pendeta. Semua spontanitas doa bagi dia. Dia menangis, saudara. Dia rasakan betul. Sedang inilah kekristenan. Inilah orang percaya beda. Dia membedakan itu semua. Karena apa? Dia bergantung pada Tuhan. Dia hidup di dalam firman. Dia hidup dalam kepemimpinan Roh Kudus. Dia selalu hidup dalam doa. Dia hidup di dalam cinta kasih. Dan dia hidup dalam iman kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Baik saudara, setelah kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Mari saudara, saya dan saudara, kita bersyukur bahwa kita ditempatkan Allah pada suatu posisi yang benar, pada suatu ruang yang benar, pada suatu situasi yang benar. Sebagai orang percaya yang hidup kita tergantung pada Tuhan Allah, dan kita hidup diibaratkan sebagai burung Raja Wali yang tetap naik tinggi terbang dengan kekuatan yang Tuhan beri. Hidup di dalam hal firman Allah sebagai perisai kekuatan. Hidup di dalam hal melakukan firman Allah. Hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Allah beracara. Allah menjadikan saya menjadi berkat, saya dan saudara menjadi berkat, menjadi orang-orang yang menjadi penentu, menjadi orang-orang menjadi berkat yang menyatakan kekuatan Allah dan hidup di dalam kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus yang memerdekakan saya dan saudara, yang memulihkan saya dan saudara, yang menyatakan kepada dunia bahwa Dialah Yesus Sang Juru Selamat, yaitu Roh-Nya sendiri, Roh Kudus, Roh Allah sendiri, dan tetap teguh dalam iman saya dan saudara. Apapun goncangan dunia, apapun tantangan persoalan, apapun beban persoalan, tetap iman saya hidup dan mati hanya kepada Yesus satu-satunya Juru Selamat. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita berdoa saudara. Saudara punya beban persoalan, apapun itu sakit penyakit, apapun beban persoalan tentang usaha bisnis, apapun persoalan tentang rumah tangga, apapun beban persoalan terhadap orang-orang yang masih jauh, saudara-saudara, keluargamu dan lain sebagainya, apapun beban persoalan yang sedang dihadapi, gejolak dunia, resesi ekonomi dan lain sebagainya, resesi tentang beban persoalan, tetap saudara bahwa hanya pengharapanku pada Allah di dalam nama Yesus dan Roh Kudus, satu yang esa yang mulia itu. Haleluya. Dan telah hidup dalam hal hidup dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Yang sangat luar biasa Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Hamba hanya sebagai alat untuk menyampaikan, terbatas, tapi Engkau yang punya kuasa, hikmat, marifat, memampukan bagi kami semua, baik di tempat ini, bagi saudara-saudara yang mendengar firman ini, maka dia mengalami berkat, mengalami kuasa Allah, mengalami sesuatu hal yang berbeda, melangkah di tengah krisis. Dia hidup untuk menjadi berkat, dia hidup dengan kekuatan Allah, dan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan. Tuhan dapati di sini Tuhan yang ada yang sakit bahkan di luar sana. Oh Tuhan, dia mengalami satu kekuatan baru, pemulihan, bukan secara fisik saja, tetapi juga rohaninya dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang punya beban persoalan, entah di bidang penginjilan pelayanan, hambatan sana sini terhadap gereja Tuhan, terhadap hamba-hamba Tuhan, terhadap pemberita-pemberita Injil, terhadap berita-berita yang disampaikan penginjilan dan sebagainya. Kami percaya itu suatu proses pembentukan untuk membawa kami lebih kuat dan menjadi berkat, karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kuatkan, teguhkan semua kami dalam melayani. Di mana Tuhan kami melayani, ada kekuatan kuasa Allah yang mengikuti, dan
percaya Roh Kudus bekerja secara luar biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh kehidupan penginjilan di seluruh muka bumi, seluruh dunia, di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, gereja manapun Tuhan, kami tetap berdoa hamba Tuhan yang melayani lewat apapun model pemberitaan, lewat puji-pujian, lewat mimbar-mimbar pelayanan, lewat kesaksian-kesaksian. Tuhan memberkati, Tuhan bertakhta di atasnya, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, kemenangan jiwa-jiwa untuk keselamatan kekal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi resesi dunia, ekonomi dunia, situasi yang berdampak, yang dari perang Ukraina, Rusia, dan masalah dampak yang lain. Bagi bangsa kami Indonesia, kami minta Tuhan lawatan Tuhan bagi bangsa ini. Biarlah Tuhan ada lawatan Tuhan khusus juga bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini. Tuhan, kami tetap berdoa bagi Presiden kami Jokowi, Wakil Presiden Maruf Amin, bagi para menteri lembaga tinggi negara, Polri dan TNI, seluruh elemen bangsa ini, swasta dan BUMN sampai dengan tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kami tetap berdoa Allah lawat mereka, memampukan dengan kekuatan supaya negeri bangsa kami menjadi berkat, terlindung dari setiap bahaya. Walaupun ada tantangan persoalan, kami tetap kuat tangguh sebagai sebuah negara yang diberkati. Ada upaya-upaya untuk menghancurkan bangsa ini atas nama apapun itu, kami batalkan kuasanya dalam nama Yesus. Di NTT Tuhan berkati gubernur kami Pak Victor Buntilo, dengan semua jajaran pelayanannya Tuhan campur tangan berkati untuk menjadi berkat bagi NTT. Bahkan Tuhan, kami berdoa bagi kabupaten kota ini, bupati, wakil bupati, seluruh jajarannya dan setiap pelayan-pelayan Tuhan campur tangan. Kami percaya roh hikmat dan kemampuan kekuatan Allah berikan bagi mereka untuk melayani kabupaten ini. Kabupaten ini penuh dengan berkat, penuh dengan kemuliaan. Walaupun ada tantangan, kami berdiri teguh, kokoh sebagai orang-orang percaya. Jadikan kami sebagai orang yang membawa berkat, orang yang menyatakan berkat Allah di tengah-tengah situasi kabupaten kota ini dan seterusnya. Tuhan, bagi Tuhan doa Immanuel ini, suka dan duka, jatuh bangun, naik turun, tantangan dan banyak hal terjadi. Tetapi kalau masih berbicara berdiri di hari ini dan seterusnya melayani Tuhan, karena kami tahu kekuatan kami hanya pada Tuhan, Allah Sang Pencipta langit dan bumi dalam nama Yesus, pada Roh Kudus, pada firman Allah, pada kehidupan persekutuan dan pelayanan kami. Kami percaya ada berkat-berkat tersedia. Pakai wadah ini menjadi alat berkat untuk seterusnya berjalan melintasi lembah Bakar. Dia menjadikannya sebagai mata air. Haleluya. Kemenangan, jiwa-jiwa tersiapkan. Kami percaya itu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala potensi-potensi yang ada di sini sebagai pengkhotbah, pemain-pemain musik yang luar biasa, leaders, tim-tim pelayanan yang luar biasa, suara-suara yang terus diberkati Tuhan, semua pendoa-pendoa, anggota-anggota dengan segala marifat kasih karunia, Tuhan penuhi, lingkupi, menjadi berkat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala program-program pelayanan yang Tuhan sedang nyatakan bagi wadah ini dengan tim pengurusan yang ada, baik Senin, Jumat, ada pergumulan doa-doa khusus. Juga Tuhan persiapan pergumulan kalau Tuhan izinkan pada bulan Juli pertengahan tahun ini untuk satu pelayanan besar di Pulau Sabu. Butuh dana, butuh satu pergumulan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada satupun perkara yang mustahil, karena Tuhan sang pemilik segala berkat itu. Tuhan menyediakan kalau itu dalam kehendak dan maksud Tuhan. Sekalipun ada tantangan persoalan, kami semakin kuat dan menjadi berkat dalam pelayanan ini. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Tuhan dapati setiap kami yang mungkin banyak beban doa yang sedang menaikkan. Tuhan melihat setiap pribadi masing-masing dan Tuhan lawat. Dan kami percaya kami sedang dimampukan terus untuk melangkah Tuhan di tahun 2023 dan seterusnya dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini sembahyang doa kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.